Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Marvin Christian dari SMA Harapan Kasih kelas 12 IPS absen 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu melakukan transaksi pembelian barang dagang baik secara tunai maupun kredit, melakukan pembayaran utang usaha akibat adanya berbagai transaksi dalam aktivitas perusahaan, menerima pembayaran piutang usaha yang akibat adanya berbagai transaksi dalam aktivitas perusahaan, dan kemudian melakukan penyimpanan barang dagang selama belum dijual dan diserahkan kepada pembeli. Kemudian, perusahaan dagang ini mempunyai akun-akun khusus. Yang pertama seperti pembelian, potongan pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, beban angkut pembelian, penjualan, potongan penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, beban angkut penjualan, persediaan barang dagangan, harga pokok penjualan, dan juga barang tersedia untuk dijual. Kemudian kita masuk ke buku besar. Buku besar adalah semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha dan modal. Perkiraan-perkiraan ini saling berdiri sendiri dan berfungsi mengiktisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Kemudian jenis buku besar itu ada 4. Ya, yang pertama itu buku besar pembantu utang, gunanya untuk merinci nama-nama kreditur. Kemudian buku besar pembantu piutang, gunanya adalah untuk merinci nama-nama debitur. Kemudian buku besar pembantu PDB atau persediaan barang dagang. Buku besar ini membantu merinci persediaan barang dagang yang kita punya. Kemudian buku besar daftar sisa pembantu. Fungsi buku besar ini yaitu merinci saldo total buku besar pembantu dari pembantu utang, piutang, dan pembantu persediaan barang dagangan. Kemudian, perusahaan besar biasanya jumlah dan jenis transaksi yang terjadi cukup banyak, sehingga apabila hanya menggunakan satu macam jurnal kurang praktis. Oleh karena itu, agar pencatatannya lebih mudah, kita akan menggunakan jurnal khusus atau spesial jurnal. Jurnal khusus yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat kelompok transaksi sejenis yang sering terjadi. Jurnal khusus bertujuan untuk mengurangi pekerjaan dalam memposting ke buku besar. Jenis jurnal khusus sebenarnya ada 5. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah jurnal beli atau jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini khusus hanya mencatat setiap transaksi pembelian secara kredit, seperti transaksi pembelian barang dagang atau pembelian lainnya seperti kendaraan. Yang pasti jurnal pembelian ini hanya mencatat transaksi pembelian yang secara kredit. Kemudian jurnal jual atau jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini mencatat seluruh penjualan secara kredit, mau barang dagang ataupun barang-barang yang kita jual. Yang pastinya kita jual secara kredit. Jurnal kas masuk kini adalah jurnal yang mencatat transaksi yang menyebabkan bertambahnya kas, seperti penerimaan atau pembayaran piutang dan juga penjualan secara tunai. Kemudian ada jurnal kas keluar. Jurnal kas keluar adalah jurnal yang mencatat transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas, seperti pembayaran sewa, pembayaran utang, dan pembelian secara tunai. Kemudian, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan ke saldo yang sebenarnya. Sebelum penyusunan laporan keuangan, sehingga saldo-saldo akun real dan akun nominal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, kita akan membahas perkiraan pada jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah perkiraan perlengkapan. Pada perkiraan perlengkapan, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode harta dan yang kedua adalah metode beban. Metode harta kita pakai ketika pada transaksi dicatat sebagai perlengkapan. Dan metode beban kita akan pakai ketika pada transaksi dicatat sebagai beban perlengkapan. Kemudian ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka juga ada dua metode, yaitu metode harta dan metode beban. Ketika kita menggunakan metode harta, kita menggunakan nama di transaksi seperti asuransi dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Dan ketika kita menggunakan metode beban,
pada transaksi contohnya akan dicatat sebagai beban asuransi ataupun beban sewa. Yang ketiga ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini kita bisa menggunakan dua metode juga. Yang pertama adalah metode utang dan yang kedua adalah metode pendapatan. Metode utang kita pakai ketika nama perkiraannya seperti pendapatan diterima di muka. Dan metode pendapatan kita akan pakai ketika nama perkiraannya adalah pendapatan. Kemudian yang keempat ada beban yang akan dibayar. Kemudian yang kelima adalah pendapatan yang akan diterima atau pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian yang keenam adalah penyusutan aktiva tetap atau penyusutan seperti perlengkapan atau penyusutan gedung. Kemudian ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang juga kita bisa menggunakan dua metode, yaitu menggunakan metode ikhtisar laba rugi ataupun kita bisa menggunakan metode HPP. Kemudian yang kedelapan ada piutang dagang tak tertagih. Piutang dagang tak tertagih ini kita juga bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode langsung atau metode cadangan. Kemudian yang kesembilan adalah tentang koreksi kesalahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang worksheet atau kertas kerja. Worksheet atau kertas kerja adalah alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan yang disusun setiap akhir periode. Fungsinya yang pertama adalah mempermudah penyusunan laporan keuangan, dan yang kedua menghindari kesalahan penyusunan laporan keuangan. Kemudian kita akan masuk ke tahap laporan keuangan. Dalam tahap laporan, kita akan membuat dua laporan. Yang pertama adalah laporan perubahan modal, yang akan memberikan informasi terbaru tentang perkembangan permodalan perusahaan. Ketika laba, bisa modalnya bertambah, dan ketika rugi, bisa modalnya pun berkurang. Dan yang kedua adalah neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran keuangan pada perusahaan kita. Dan yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, dan laba atau rugi dari sebuah perusahaan. Dan berikutnya adalah tahap terakhir, yaitu tahap penutupan siklus akuntansi. Yang pertama, kita akan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup kita buat karena kita harus mengenalkan setiap angka yang dibutuhkan dan lalu dipindahkan ke akun real. Ada 4 perkiraan yang harus kita nolkan. Yang pertama, perkiraan atau akun penjualan dan komponen lain yang ada di kredit. Kemudian yang kedua adalah akun pembelian dan biaya-biaya serta komponen yang lain yang ada di debit. Yang ketiga adalah saldo, laba maupun rugi, dan yang keempat adalah prive. Selanjutnya, yang terakhir adalah membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk menghapus pengaruh ayat penyesuaian periode sebelumnya, sehingga transaksi-transaksi selanjutnya dapat dicatat secara tepat dan konsisten serta mencerminkan keadaan sebenarnya pada awal periode. Fungsi jurnal pembalik untuk memberikan jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode, karena akan mengakibatkan kesalahan data apabila tidak dilakukan jurnal pembalik pada awal periode. Dan akun-akun atau transaksi yang perlu kita balik adalah transaksi yang menggunakan metode beban, transaksi yang menggunakan metode pendapatan, kemudian ada membuat yang beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang masih harus diterima. Selanjutnya, kita akan melihat ke contoh langsung pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Pada kali ini, saya akan membuat siklus akuntansi perusahaan dagang dari perusahaan Uda Jaya. Yang saya akan gunakan adalah neraca saldo yang telah dibuat per tanggal 31 Desember 2011. Kita bisa lihat di sini. Dan saya akan membuat siklus akuntansi untuk periode 1 bulan, yaitu pada periode 31 Januari 2012. Kita bisa lihat ke sini ada transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2012. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode fisik, yaitu metode yang persediaan barang dagangnya akan dihitung ketika akhir periode.
Seperti kita bisa lihat untuk tanggal 3 ada pembelian perlengkapan kantor yang berarti perlengkapan kantor bertambah di debit dan kas berkurang di kredit karena menggunakan tunai. Kita bisa lihat di sini untuk semuanya transaksi-transaksinya yang terjadi. Dan ini adalah hasil transaksi debit kredit, kita bisa lihat berimbang. Kemudian kita akan berlanjut kepada jurnal khusus. Yang pertama kita akan melihat ini adalah jurnal pembelian dengan tabel seperti ini. Yang kita bisa lihat keterangannya, kita bisa menggunakan nama toko atau nama orang. Fungsinya adalah untuk mempermudah saat pencatatan. Kita lihat di sini ada syarat 3/10 N/30. Karena ini adalah jurnal pembelian, artinya kita akan mendapat diskon sebesar 3% ketika kita dapat melunasinya kurang atau sama dengan 10 hari. Dan kemudian N/30 adalah batas waktu kita melunasi hutangnya, yaitu batas waktunya selama 30 hari. Kemudian ada jurnal penjualan atau jurnal jual. Kita bisa lihat masih sama dengan keterangannya adalah nama toko atau nama orang. Dan di sini ada syarat pembayaran. Syarat pembayarannya sebenarnya masih sama dengan jurnal pembelian. Tapi di sini karena kita menjual berarti jika pembeli dapat melakukan pembayaran kurang atau sama dengan dari 10 hari, kita akan memberikan diskon kepada pembeli tersebut sebesar 2%. Dan batas waktunya sama, yaitu 30 hari. Dan kemudian ini adalah jurnal kas keluar. Jadi, jurnal kas keluar ini kita bisa mencatat seperti pembelian tunai, pembayaran utang, dan juga yang lain-lain yang berhubungan dengan kas, pengeluaran kas atau kas berkurang. Kemudian ada jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk ini kita bisa mencatat seluruh pencatatan yang transaksi yang mengakibatkan kas kita bertambah, seperti penjualan tunai ataupun penerimaan piutang. Dan keterangan seperti bisa diisi nama toko atau nama orang. Kemudian yang terakhir ada jurnal umum. Jurnal umum ini kita pakai ketika ada jurnal-jurnal atau transaksi-transaksi yang tidak termasuk ke dalam 4 jurnal lainnya. Seperti pada kesempatan kali ini, yang tidak masuk ke dalam 4 jurnal khusus lainnya adalah retur penjualan dan pengurangan harga dan juga retur pembelian dan pengurangan harga. Selanjutnya kita akan membahas pada buku besar. Yang pertama adalah buku besar keseluruhan atau buku besar umum. Buku besar ini adalah merinci setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan kita. Khususnya saya akan mencatat transaksi berdasarkan namanya pada bulan Januari, yaitu yang pertama kas. Kita bisa dilihat di sini. Kas. Kemudian kita menggunakan buku besar adalah mencatat setiap per transaksi, nama per transaksi. Jadi dikelompokkan setiap nama transaksi atau nama perkiraannya. Kita lihat di sini ada kas, perlengkapan kantor, perlengkapan toko. Dan di akhir kita melihat kita harus melihat posisi akhir saldo tersebut apakah ada di debit atau di kredit. Karena nanti kita akan membuat worksheet dan kita bisa melihatnya dari buku besar untuk mempermudah. Selanjutnya kita akan melihat kepada buku besar khusus, yaitu buku besar pembantu utang. Kita bisa lihat di sini yang pertama nama akunnya. Jadi kita harus membuat buku besar seperti pembantu utang, piutang, persediaan barang dagang itu sesuai nama toko atau nama orang yang kita buat. Karena kita akan merinci. Jadi kita mudah ketika harus melihat utang dari toko mana, piutang dari toko mana. Yang pertama adalah dari toko maju. Kita bisa lihat pada tanggal 8 Januari 2012, toko kita berutang kepada toko maju sebesar 2 juta. Dan kita membayar utang pada tanggal 18.
2 juta dan hasil saldonya adalah 0 karena kita sudah melunasi utang tersebut. Dan kita akan membahas tentang selanjutnya adalah buku besar pembantu piutang. Pencatatannya sama seperti buku besar pembantu hutang, yaitu kita mencatat merinci per nama toko atau per nama orangnya. Yang pada kita kali ini catat hanya ada toko putih yang punya piutang kepada kita. Pertama yaitu transaksi pada tanggal 10 Januari 2012. Ada debat piutang 10 juta. Kemudian pada tanggal 13 Pak Jaya atau Uday Jaya melakukan retur penjualan dengan sebesar 1 juta rupiah yang berarti mengurangi piutang menjadi 9 juta. Dan pada tanggal 20 mendapat pelunasan piutang sebesar 9 juta yang berarti saldo akhir piutangnya menjadi 0 rupiah. Kemudian kita masuk kepada buku besar pembantu persediaan barang dagang. Pada buku besar ini juga kita tulis setiap nama toko atau orang yang kita beli, di mana kita beli persediaan barang dagang kita. Seperti pada tanggal 8 kita membeli persediaan barang dagang 2 juta pada toko maju, dan kemudian pada tanggal 22 juga kita membeli persediaan barang dagang sebesar 3 juta. Yang total kita berarti ada persediaan barang dagang bertambah sebesar 5 juta. Kemudian yang terakhir ada buku besar sisa pembantu. Jadi pada buku besar sisa pembantu ini kita bisa mencatat atau melihat setiap nama toko atau nama orang yang telah kita catat transaksinya agar mudah, dan juga keterangannya seperti apakah itu utang, piutang, ataupun persediaan barang dagang agar membantu kita lebih rinci dan lebih teliti dan meminimalisir kesalahan. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kita akan buat pada setiap akhir periode. Dan pada periode ini adalah periode pada akhir tanggal 31 Januari 2012. Yang pertama adalah nilai persediaan barang dagang per 31 Januari ternyata 5 juta. Jadi kita akan membuat jurnal penyesuaian, dan pada kali ini saya akan menggunakan metode HPP. Metode HPP ini mungkin agak terkesan ribet pada pencatatan jurnal penyesuaian, tapi pada worksheet nanti akan lebih mudah. Begitu juga sebaliknya ketika kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi, mungkin mudah di jurnal penyesuaian, tapi di worksheet akan menjadi lebih ribet. Dan kita mendapatkan HPP atau harga pokok penjualan yaitu 92.920.000. Kemudian yang kedua, persediaan perlengkapan kantor yang terpakai 300.000. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode harta, yaitu metode yang mencatat perlengkapan yang terpakai. Karena pada sebelumnya, pada transaksi kita menggunakan nama perlengkapan kantor, maka kita akan menggunakan metode harta atau metode perlengkapan. Kita bisa lihat yang ketiga adalah persediaan perlengkapan toko. Kita masih sama menggunakan metode harta karena yang pertama tadi pada transaksi kita mencatat sebagai perlengkapan toko. Kemudian selanjutnya ada seorang pegawai bagian penjualan sedang cuti. Gajinya untuk bulan Januari 100.000 belum dibayarkan. Maka dari itu kita akan menggunakan beban yang masih harus dibayar sebesar 100.000. Kemudian penyusutan peralatan kantor Januari 2012 sebesar 300.000. Maka kita akan membuat jurnal penyusutan seperti ini. Kita akan mencatat seberapa besar penyusutannya. Jadi kita menggunakan angka penyusutannya pada debat kredit. Kemudian yang berikutnya ada penyusutan peralatan kantor. Ada toko maksud saya. Kemudian kita bisa mencatat langsung penyusutannya sebesar 200.000. Kemudian penyusutan kendaraan. Sama, kita akan langsung menuliskan penyusutannya dengan nama perkiraannya seperti ini. Kemudian setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita akan masuk ke worksheet atau neraca lajur. Pada worksheet kali ini, kita bisa lihat pada
di sisi neraca saldo ini telah berbeda dengan neraca saldo yang sebelumnya ada. Karena neraca saldo yang di sini kita telah menambahkan saldo-saldo atau mengurangi saldo-saldo akibat dari transaksi. Kita bisa menambahkannya dari buku besar agar mudah karena kita bisa melihat posisi debit kredit saldo dan saldonya sudah tersedia. Kemudian kita bisa lihat penyesuaiannya. Di sini ada penyesuaiannya, kita ambil langsung dari jurnal penyesuaian. Kemudian setelah membuat penyesuaian, kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Yang berikut adalah neraca saldonya. Seperti ini adalah persediaan barang dagang akhir, dan ini adalah persediaan barang dagang awal. Dan pada neraca saldo setelah penyesuaian, kita menggunakan persediaan barang dagang akhir tentunya. Kemudian di sini kita bisa lihat perlengkapan kantor pada neraca saldo 350.000 di debit dan penyesuaiannya 300.000 di kredit. Artinya pada neraca saldo setelah penyesuaian kita akan menguranginya karena posisi debit dikurangi dengan posisi kredit. Begitu juga sebaliknya. Dan debit ditambah debit ataupun kredit ditambah kredit yang menghasilkan 50.000. Seperti ini neraca saldo setelah penyesuaiannya bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan menghitung tentang laba rugi dan neraca saldo langsung dari worksheet. Untuk menghitung laba rugi, kita bisa melihat langsung kita menghitungnya dari penjualan ataupun ketika kita melihat nomor akun, kita bisa melihat nomor akun dari nomor 4 sampai nomor selanjutnya seperti 4, 5, 6, dan 7. Dan kita bisa lihat di sini ada nomor akun 2. 2 itu artinya kita akan memasukkan ke neraca karena itu termasuknya kas. Kemudian ataupun utang di sini. Dan kita bisa lihat penjualannya dari nomor 4, kemudian nomor 5, 6, 7. Dan hasil akhirnya adalah kredit lebih besar daripada debit. Artinya pendapatan kita atau penjualan kita lebih besar daripada beban-beban yang harus kita tanggung atau bayarkan. Yang artinya di sini kita melihat perbedaan sekitar 830.000. Yang artinya pada bulan ini kita bisa katakan perusahaan Pak Jaya atau UD Jaya mendapatkan keuntungan atau laba bersih sekitar 830.000. Begitupun pada neracanya kita bisa lihat neracanya berbeda 830 juga yang berarti sudah imbang dan benar bahwa Pak Jaya telah perusahaannya mengalami profit atau laba bersih sekitar 830.000 pada periode Januari 2012. Kemudian kita akan melihat yang di atas ini adalah perubahan modal. Jadi modal awal Jaya, Pak Jaya adalah 35.300.000 seperti terlihat di sini. 35.300. Kemudian prive dikurangi laba bersih atau bisa laba bersih dikurangi prive. Dan bila rugi yang berarti rugi bersih ditambah prive Jaya. Kemudian di sini kita bisa lihat pengurangan modalnya karena 1.550.000 dikurangi 830 yang berarti pengurangan modalnya ada 720.000. Berarti modal akhir Jaya pada periode Januari 2012 sekitar 34.580.000. Dan kemudian kita akan melihat pada neraca. Kita akan menghitung neraca ini berlandaskan harta sama dengan utang tambah modal. Kita bisa melihat aset adalah harta yang kita punya. Ada aset lancar seperti kas, piutang usaha, perlengkapan toko, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor. Dan total aset lancarnya sekitar 22.430.000. Kemudian aset tetap seperti peralatan kantor, peralatan toko, dan kendaraan. Total aset tetapnya adalah 17.250.000. Dan ketika di total aset atau total harta yang kita punya atau total aset yang dipunyai Pak Jaya sekitar 39.680.000. Kemudian kita bisa lihat
ada kewajiban yaitu utang. Utang lancarnya, dan kebetulan di sini Pak Jaya hanya memiliki utang lancar, yaitu utang dagang dan penjualan sekitar 5.100.000, dan juga modal akhir Pak Jaya adalah 34.580.000. Karena harta sama dengan utang tambah modal, berarti harta harus hasilnya sama dengan utang ditambah modal. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya akur atau imbang 39.680.000. Kemudian kita akan membuat laporan laba rugi. Jadi di laba rugi ini kita akan bisa memperoleh atau melihat laba bersih atau rugi bersihnya dari suatu perusahaan. Karena kita akan melihat penjualan bersih, HPP, dan kemudian beban-beban. Dan sebenarnya pada laporan laba rugi yang sebenarnya kita harus membuat seperti pembelian bersih, karena di sini saya menggunakan metode HPP, jadi pembeliannya itu sudah habis ditutup. Pada neraca saldo penyesuaian kita bisa lihat sudah tidak ada pembelian. Tetapi kita bisa langsung mendapatkan HPP, yaitu sebesar 92.920. Dan kita bisa lihat ternyata akur laba bersihnya 830.000, sama dengan yang ada di worksheet sini 830.000. Kemudian kita telah masuk ke tahap akhir siklus keuangan akuntansi perusahaan dagang, yaitu tahap penutupan atau jurnal penutup. Pertama, kita akan menutup semua perkiraan beban atau perkiraan yang ada di debit. Jadi kita akan tutup dengan cara menolakkannya. Yang berarti kita harus memindahkan semua perkiraan yang ada di beban, yang tadi di debit, menjadi kredit. Dan kemudian menutup perkiraan semua yang ada di kredit atau seperti perkiraan penjualan ke 0, yang berarti yang terjadi di kredit kita harus menutupnya dengan cara didebatkan. Kemudian kita harus menutup laba rugi dan kita harus menutup break-even-nya. Setelah membuat jurnal penutup, kita akan membuat neraca saldo setelah penutup. Jadi kita pertama-tama kita menggunakan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian kita membuat penutupnya seperti yang kita lihat di sini, sama seperti di sini karena telah diposting atau telah dipindahkan. Kemudian kita bisa lihat neraca saldo setelah penutupnya, yang hanya tersisa adalah seperti harta, seperti kas, piutang, peralatan, perlengkapan. Dan di sini tersisa modal akhir yaitu sebesar 34.580. Sama seperti di sini modal akhirnya 34.580. Dan kita bisa dilihat di sini perkiraan seperti penjualan ataupun yang dikredit semuanya menjadikan 0. Jadi 0. Dan yang tersisa hanyalah harta seperti kas ataupun utang. Semua perkiraan beban ataupun penjualan telah kita tutup. Dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik kita buat agar pada periode akuntansi selanjutnya tidak ada kesalahan saat pencatatan. Dan jurnal pembalik ini kita bisa melihatnya dari jurnal penyesuaian. Jadi karena di jurnal penyesuaian pada angka D itu beban gaji penjualan dan utang gaji penjualan. Dan kita harus membalikkan utang yang ada di kredit menjadi utang menjadi di debit. Atau dengan kata lain, kita harus membalik transaksi beban yang masih harus dibayar. Maka dari itu, kita hanya perlu membaliknya dari beban gaji dan utang gaji menjadi utang gaji dan beban gaji tanpa mengurangi saldonya. Jadi, agar tidak terjadi kesalahan pada periode akuntansi berikutnya. Sekian video siklus akuntansi perusahaan dagang yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyebutan. Saya ucapkan terima kasih.